Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kecerdasan buatan materi game roket sesi kedua. Kemarin yang sesi pertama kita sudah sampai menggerakkan roket, baru menggerakkan roket ke empat arah. Nah, nanti sesi kedua kita membuat pesawat ini, menggerakkan pesawat horizontal dari kiri ke kanan, lalu nanti menembak pesawat menggunakan peluru dari roket menembak pesawat dengan peluru. Kalau pesawatnya terkena tembakan, nanti ditampilkan gambar api. Ini yang sesi pertama kemarin nih, yaitu sampai menggerakkan roket ke empat arah. Kita mulai dari menggerakkan pesawat dari horizontal dari kiri ke kanan. Kita tampilkan dulu gambar pesawat, bisa kita copy dari gambar roket. Klik kanan, copy, klik kanan pas. Arraynya 0. Beri nama pesawat. Namanya pesawat. Tingginya kita buat 500, panjangnya lebarnya 1000. Gambarnya kita ambil gambar pesawat dari properti picture. Kita ambil gambar pesawat. Posisinya kita tempatkan di tepi kiri, leftnya 0. Stopnya posisi dari atasnya kita buat 500. Kurang ya ini. Nanti atas ini untuk ada nama player untuk tombol start itu ya. Kita tambahkan 700. Ini 1000 ya. Nah, pesawat ini nanti akan bergerak otomatis horizontal ya. Ya, zoomnya ada masalah. Zoomnya restart.
Putus ya Pak? Kelihatannya sistem ada masalah itu Pak, jaringannya enggak. Kalau lewat YouTube gimana ya? Jaringannya putus kelihatannya kok. YouTube jalan ya, streaming nggak usah zoom ya. Nah, zoomnya juga nggak tahu ini nanti linknya bisa nggak, soalnya ini jaringannya juga. Nggak usah pakai zoom ya, streaming ya. Ya, ini ya. Ya, ya, bisa ya, ya oke. Kita lanjutkan ya, maaf ada gangguan teknis tadi ya. Sekarang kita gerakkan pesawatnya. Untuk menggerakkan pesawat ini secara otomatis kita tambahkan timer. Kita ke kode program untuk menggerakkan pesawat. Kita buat dulu variabel untuk merubah nilai property life dari pesawat. Dim X pesawat as integer. Saat form aktif, kita buat nilai awal dari X pesawat. X pesawat ini dari tepi kiri nilai awalnya 0. Left-nya nilai awalnya 0. Kita masukkan X pesawat sama dengan 0. Nanti supaya timernya aktif, kita atur intervalnya. Timer 1 titik, intervalnya kita buat 100 supaya pesawatnya geraknya agak cepat. Sekarang masuk ke timer 1 untuk menggerakkan pesawat. Timer 1 X pesawat ya, pesawat titik left sama dengan X pesawat. Kalau variabel X pesawat yang baru sama dengan X pesawat yang lama plus 50. Nanti kalau pesawatnya sudah sampai tepi kanan, if X pesawat lebih besar 10.000, maka X pesawat kembali dari tepi kiri sama dengan 0. Ini perintah untuk menggerakkan pesawat dari kiri ke kanan. Tidak otomatis. Sekarang kita tambahkan untuk menembak pesawat dengan peluru ya. Pakainya spasi ya. Kalau kita spasi nanti ada peluru dari ujung roket ke atas. Kita tambahkan dulu gambar peluru. Kita copy dari gambar roket.
klik kanan copy, klik kanan paste, R-nya no. Namanya kita ganti peluru. Gambarnya, picture-nya kita ganti gambar peluru. Gambar peluru. X-nya kita buat 300. Tingginya 300, lebarnya 100. Nah, ini kita tempatkan di posisi tengah. Nah, ini 10.000, tengahnya itu 5.000 ya. 5.000, ini lebarnya 100, kita bagi 2 50. Berarti tengahnya ini 5.000 dikurangi 50. 4950. Posisi leftnya 4950. Sekarang posisi topnya ya. Ini topnya, gambar pesawat ini topnya 7500. Top itu tepi atas ini ya, 7500. Ini berarti topnya supaya di atas roket. Kita lihat tingginya 300. Berarti dikurangi 300 ini tadi ya. Topnya ini 7500 dikurangi 300, 7200. Ini kita buat topnya 7200. Dari 7500 dikurangi 300. 7200. Ini ya. Peluru ini akan ditembakkan, akan naik ke atas sampai tepi atas saat kita tekan tombol spasi. Berarti topnya nanti dari 7200 sampai 0 saat ditekan spasi. Kita deteksi saat ditekan spasi, if key code sama dengan VB key space. Saat ditekan tombol spasi, maka sekarang untuk menggerakkan peluru ya. Jadi posisi peluru titik top. Peluru titik topnya ini nanti diberi nilai dari 7200 sampai 0. 7200 sampai 0. Kita bisa menggunakan forneck. For A sama dengan 7200 to sampai 0. For A jangan lupa ditutup next A. Variabel A ini berarti nilainya dari 7200 sampai 0. Variabel A ini kita gunakan untuk nilai property tab dari peluru. Di peluru titik top sama dengan A. Kita coba ya. Ini saya tekan tombol spasi. Ini belum gerak ya, belum bergerak. Kalau nilai awal lebih besar dari nilai akhir, berarti semakin kecil, harus diberi step minus. Step minus. Karena defaultnya step ini, defaultnya tiap jarak ini defaultnya plus. Plus itu kalau awal lebih kecil dari akhir. Misalkan 1 to 9. Kalau awal lebih besar berarti harus menggunakan step minus. Ini kan minus 1 ya. Jadi dari 7200, 7199 dan seterusnya sampai 0. Nah, coba ini saya tekan spasi. Ini gerak ya, pelurunya gerak. Nanti kalau sudah sampai tepi atas, pelurunya dikembalikan ke posisi semula. Sebentar ya.
Nah, ini tadi geraknya terlalu cepat ya. Saya transpasin geraknya terlalu cepat. Dari sini nggak kelihatan, langsung hilang. Nah, kalau kita ingin geraknya lebih lambat, ini kita kecilkan. Satunya kita kecilkan, misalkan 0,1. Kalau koma nggak bisa pakai titik 0,1. Kita coba, masih terlalu cepat ya. Kita pakai 0,01. Sekarang sudah agak lambat. Agak terlalu lambat. Kita coba buat 0,005. Nah, ini ya. Kita setelah sampai tepi atas kita kembalikan ke posisi awal. Berarti peluru titik top sama dengan 7.200. Setelah sampai tepi atas, kembali ke sini ya. Ini kalau posisi roketnya di tempat semula ya. Sekarang masalahnya kalau posisi roketnya berubah. Ini misalkan saya naikkan, roketnya saya naikkan. Nah, kalau saya spasi, pelurunya mestinya dari sini, dari ujung roket ini. Ini tetap dari bawah. Ini karena kita menggunakan angkanya bukan angka variabel, karena kita menggunakan angka mutlak. Supaya nanti posisi peluru mengikuti posisi roket, posisi peluru mengikuti posisi roket, kita harus menggunakan variabel. Kita lihat posisi roket vertikal itu menggunakan variabel x-stop ini. X-stop. Nilai awalnya 7.500. Kalau peluru ini 7.200. Berarti posisi peluru ini bisa kita ambil dari x-stop ini dikurangi 300. Supaya nanti kalau roketnya bergerak, posisi angka ini juga otomatis berubah. 7.200 nya ini kita ganti ya. Kita ganti x-stop min 300. Ini posisi awalnya juga sama, x-stop min 300. Kita coba ya. Ini kalau kita gerakkan, ini x-stopnya berubah. X-stopnya berubah, kita spasi, udah ya. Posisinya peluru menyesuaikan. Saat pertama kali dijalankan, peluru ini jangan ditampilkan dulu ya. Kalau pelurunya tampil, ini kelihatannya tidak sesuai dengan roket. Peluru nanti ditampilkan saat ditekan spasi, baru pelurunya tampil. Jadi saat pertama kali pelurunya tidak ditampilkan.
Jadi peluru saat aktif pertama kali visible tidak ditampil berarti false. Saat ditekan tombol spasi, ini pelurunya baru ditampilkan. Peluru titik visible sama dengan true. Ini menembak, pelurunya tampil ya, pelurunya tampil. Setelah menembak, pelurunya dihilangkan kembali ya. Peluru titik visible sama dengan false. Ini pelurunya tidak tampil ya, tidak tampil, kita spasi, pelurunya baru tampil. Ini kita pindah, kita spasi, pelurunya baru tampil. Ya, posisi peluru topnya sudah sesuai dengan posisi roket. Sekarang berikutnya posisi horizontalnya. Ini kalau roketnya saya geser horizontal ke kiri atau ke kanan, saya spasi, pelurunya posisinya masih di tempat yang lama, tidak mengikuti posisi roket. Supaya nanti posisi pelurunya mengikuti posisi roket, berarti harus mengikuti properti left dari tepi kiri itu. Kita lihat dulu posisinya, posisi awal. Roket ini posisi leftnya awalnya 4750, peluru leftnya 4950, berarti selisih 200. Posisi peluru, posisi left peluru ini sama dengan posisi left roket ditambah 200. Kita masukkan posisi left roket itu variabelnya x left. Berarti ini x leftnya peluru titik left sama dengan peluru titik left, berarti sama dengan x left plus 200 tambah 200. Sudah, saya coba geser ya, geser horizontal. Nah, sudah mengikuti ya, sudah sesuai ya. Ini yang vertikal. Ya, posisi peluru sudah sesuai posisi roket. Sekarang untuk kalau pesawatnya tertembak, kita tampilkan gambar api. Kita tambahkan dulu gambar api, kita copy dari salah satu gambar. Arenya 0, namanya api. Kita ambil gambar api, picture gambar api. Kita buat 300.
300, widthnya 500. Kita tempatkan di sini, di pesawat ini. Topnya 1400, slashnya kita buat 250. Saat tampil pertama kali, gambar api ini jangan ditampilkan dulu ya. Jadi di aktif, api titik visible sama dengan false. Gambar apinya tidak tampil dulu. Nanti kalau pesawatnya kita tembak, pesawat tertembak baru gambar apinya tampil. Untuk deteksi pesawat tertembak, ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan nilai property left ini. Kalau posisi peluru nanti pas di tengah pesawat. Dianggap kena tertembak gitu aja ya. Naruhnya di timer ya. Jika posisi pesawat ya, berarti X pesawat sama dengan posisi peluru ya. Posisi peluru tadi menggunakan ini X left plus 200. X left ini posisi roket ya. Kita bisa gunakan ini juga jika X pesawat sama dengan X left posisi roket, maka then and if ini anggap saja pesawatnya tertembak, gambar apinya ditampilkan, api titik visible sama dengan true, gambar apinya tampil. Posisinya ya, kita lihat di desain posisi api ini dari posisi pesawat. Pesawat ini leftnya 0, api ini leftnya 250. Berarti posisinya dari posisi pesawat, X pesawat tambah 250. Api titik left sama dengan X pesawat plus 250. Ini ya, gambar api ya. Gambar api ini kita tampilkan sebentar ya. Kita tampilkan setelah tampil gambar apinya dihilangkan. Untuk membuat jeda ya. Ini untuk menghilangkan gambar api, kita bisa
menggunakan api titik visible berarti sama dengan false, menggunakan gambar api. Sama nanti gambar apinya tidak kelihatan nih, langsung hilang nih. Supaya gambar apinya tidak langsung hilang, kita beri jeda supaya apinya tampil sebentar. Ini perintah untuk membuat jeda supaya berhenti sebentar. Setelah berhenti sebentar nanti gambar apinya dihilangkan. Kalau tertembak, ada pesawat, gambar apinya hilang. Setelah tertembak, pesawatnya ini kembali dari tepi kiri. X pesawat sama dengan 0 kalau tertembak. Dan ini sudah ada tambahan, ada peluru, gambar peluru, gambar pesawat. Kalau pesawatnya tertembak, ada gambar api. Ini pelurunya baru yang posisinya satu arah, menembak ke atas. Kalau kita ingin misalkan saat roket ke arah kanan, pelurunya menembak ke kanan, misalkan dari sini ke sini, kita spasi, pelurunya menembak ke kanan. Kita coba ya. Pertama kita butuh peluru yang gambarnya ke arah kanan. Kita copy gambar peluru aslinya ini. Hasil kopinya kita putar ke kanan, rotasi clockwise. Namanya kita ganti peluru kanan ke kanan. Kanan. Gambarnya sudah siap ya, ke kanan ini. Gambar peluru ke arah kanan ini nanti ditampilkan saat kita menekan tombol panah kanan. Kalau kita menekan tombol panah atas, yang tampil yang ini, yang peluru ke arah atas. Berarti kita nanti butuh variabel untuk mendeteksi yang kita tekan posisi arahnya yang aktif itu arah kemana, ke atas atau ke kanan. Kita tambahkan variabel untuk mendeteksi arah, dim x arah s string. Nilai awalnya x arah, nilai awalnya ini ke atas dulu. Awalnya ke atas, pelurunya nilai awalnya ke atas.
X arah ini akan berisi kanan kalau kita klik tombol panah kanan. Jadi iris ini ya. Kalau kita klik tombol panah kanan, maka X arah sama dengan kanan. Nah, saat kita menekan tombol spasi menembak, nanti kita lihat arahnya ini, arahnya kemana. Di saat ini, saat spasi ini perintah untuk saat menembak ke atas, saat menembak ke atas. Jadi kita di sini buat deteksi, karena ada nanti ada beberapa deteksi, kita bisa menggunakan select cache berdasarkan arahnya, X arah. Ini yang tadi kalau arahnya ke atas. Kalau arahnya ke atas berarti ini kalau kita menekan tombol atas up, ini X arah sama dengan atas. Kalau kita menekan tombol bawah, X arah sama dengan bawah. Kalau menekan tombol panah kiri, X arah sama dengan kiri. Ini tadi kalau select cache ini, select cache, nanti ini ditutup dengan end select. End select. Perintah ini kalau arahnya ke atas. Jadi kita tambah dulu di sini cache. Cache kalau arahnya atas. Ini kalau kita menekan panah atas. Sekarang kalau kita menekan panah kanan ya. Kalau kita menekan panah kanan berarti cache kanan. Cache kanan atas ini diambil dari ini tadi ya. Bawah, terus ini atas, kiri, kanan. Saat kita menekan panah kanan berarti variabel X arah ini nilainya kanan. Panah kiri X arah nilainya kiri. Sekarang untuk menggerakkan posisi pelurunya ya. Supaya kalau kita menekan panah kanan sama dengan ini. Pelurunya nanti ke arah kanan ya. X arah kanan, ini kita copy saja untuk menggerakkan peluru. Kalau ke arah kanan ini berarti toolnya sampai kanan itu 10.000. Ini kalau atas kan sampai 0, tepi atas itu 0. Kalau tepi kanan itu 10.000. 10.000. Nah, karena ini nilainya semakin besar, kita tidak menggunakan minus. Minus ini kalau nilainya semakin kecil ya. Sekarang kita mengatur posisi pelurunya. Posisi peluru ini nanti mengikuti posisi roket secara vertikal ya. Karena kalau roketnya ke arah
Bentar ya. Ini kita balik, berarti peluru titik for A XA nya sebentar nih, XA nya hilang ya. Ini tadi yang panah atas, ini kalau panah X left ya. Kalau panah kanan berarti mengikuti X left. Ini mengikuti posisi peluru, posisi roket ya. Kalau kita panah kanan, ini X left-nya panah kanan ini ya. Jadi posisi dari X left, posisi awal roket ditambah 750 tambah ini. X left plus 750 plus 750 sampai tepi kanan. Kita coba dulu ya. Ini kalau panah atas, ini panah atas. Kita coba yang panah kanan, ini berarti kanan nih. Kita turun sini ya. Ini spasi. Oh, ini titik left ya, bukan titik top ya. Ke arah kanan berarti titik left. Ini yang panah atas, ini yang panah kanan. Posisi gambar pelurunya ini kita balik ya. Gambar pelurunya berarti width-nya lebih besar daripada topnya. Kalau ke arah kanan berarti gambar peluru ini, kalau ke arah kanan kita ukurannya kita sesuaikan. Nanti berarti width-nya 300, height-nya 100. Di gambar pelurunya dirubah seperti gambar roket kemarin ya. Kalau kita tekan panah kanan, ini yang merubah gambar. Ini kan merubah gambar roket. Kita tambahkan merubah gambar peluru. Merubah gambar peluru berarti di sini peluru titik X berarti kita gunakan 100. Yang lebarnya peluru titik width ini yang 300. Terus gambar pelurunya ya.
peluru titik picture sama dengan loop picture app titik pad. Kita ambil gambar yang peluru kanan, P kanan ini, gambarnya diganti. Backslash P kanan titik JPG. Ini merubah ukuran peluru ya. Ini merubah ukuran peluru, ini merubah gambar peluru yang ke arah kanan. Ini yang kalau ke atas, kalau ke arah kanan P kanan, tulisannya salah ya. Ini ke atas, ini ke kanan. Tinggal posisinya ya, posisinya menyesuaikan ya. Berarti posisi topnya ya, posisi topnya kita sesuaikan. Nah, topnya kita lihat. Ini kalau kita geser ke kanan, betonnya ini 7.200, ini 7.500, sudah tambah 300 ya. Ini peluru titik top gitu ya. Peluru titik top sama dengan X top plus 300. X top. Sudah sesuai ya. Dan ini kalau kita menembakkan peluru ke arah lain ya. Nah ini yang ke atas ini berarti ukurannya belum kita rubah. Ukuran gambarnya belum kita rubah. Ini masih pakai gambar yang ke arah kanan. Berarti yang top ini juga harus kita sesuaikan. Ini merubah gambar peluru ini ya, merubah gambar peluru dan ukurannya. Ini kalau ke arah kanan, kalau ke arah atas X-nya berarti yang 300, width-nya yang 100, gambarnya gambar peluru. Ini ke arah kanan atas, ini peluru ke arah kanan. Ini kalau terlalu bawah tinggal ngurangi ya. Plus 250.
untuk yang ke arah bawah, peluru ke arah bawah dan ke arah kiri dicoba sendiri ya. Intinya sama, Anda berarti harus membuat gambar dulu ya. Kalau mau nyoba Anda buat gambar dulu. Nanti berarti ada P kiri dan P bawah. P kiri dan P bawah. Nanti tinggal menyesuaikan. Kode programnya tinggal disesuaikan. Nah, ini untuk materi game roket sesi kedua ya. Jadi kita sudah menambahkan gambar peluru, gambar pesawat, dan gambar roket. Kalau pesawatnya tertembak, tampil gambar api. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.